Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurus apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengurus segala hal baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang zahir atau yang batin, yang gaib, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Tidak ada satupun yang keluar dari pengurusan Allah, tidak ada satupun yang keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kasih sayang bagi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya Allah. Melanjutkan kajian sirah kita di beberapa minggu yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan mana, Bu? Masih ingat, masih lupa? Coba sambil diingat-ingat ya. Kita telah sampai pada tahun setelah diembargo, memasuki tahun kesedihannya. Tahun kesedihan di mana setelah diembargo, siapa yang meninggal, Bu? Pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Disusul kemudian beberapa waktu kemudian, ada yang bilang 1 minggu, ada yang kurang dari 1 minggu, ada yang lebih dari 1 minggu. Siapa yang kemudian meninggal? Istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Pamannya selama berdakwah Nabi Muhammad itu yang senantiasa melindungi Nabi. Orang-orang itu tidak berani kepada Nabi Muhammad karena ada pamannya, yaitu ada Abu Thalib. Abu Thalib itu diantara anak-anaknya Abdul Muthalib itu yang paling mendekati karisma dari Abdul Muthalib itu Abu Thalib dan Abdullah. Tapi Abdullah ayahnya Nabi itu sudah meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Dan itu tidak diturunkan kepada Abu Lahab, pamannya Nabi, atau kepada Abbas, sama pamannya Nabi juga, uaknya Nabi. Kalau di Sunda bilangnya uak gitu. Kalau di Arab paman, ami. Karisma itu yang menghalangi orang-orang kafir untuk
mengganggu, melukai Nabi Muhammad SAW. Dan Bani Hashim atau kakek buyutnya Nabi. Jadi Nabi kakek buyutnya itu Hashim. Itu semua keluarga dari kakeknya sangat menghormati kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu diangkat sebagai pemimpin dari kabilah Bani Hashim. Kalau di Arab itu kalau satu keluarga, pertama anaknya banyak, hartanya juga banyak, terus pada pinter-pinter, maka itu disebut satu kabilah, layak mendapatkan nama atau sebutan kabilah. Nah pada waktu itu yang anaknya banyak, yang hartanya banyak, yang keturunannya pinter-pinter, itu Bani Hashim. Di antara Bani Quraisy yang lain, maka yang paling dekat, yang paling bagus itu Bani Hashim dari Nabi Muhammad. Walaupun Bani Muthalib juga sama, Bani Muthalib juga anaknya banyak, tapi beberapa sudah meninggal. Bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu cuma tersisa pamannya ada 4 dan bibinya juga tinggal 2. Dari jumlah total keseluruhan ada yang mengatakan 10 yang hidup, juga ada yang mengatakan ditambah dengan yang mati lebih dulu, yang mati awal itu lebih dari 10 paman-pamannya Nabi itu. Nah, maka nasab yang paling kuat itu bukan ke Muthalib, tapi yang paling kuat ke atasnya Muthalib lagi. Siapa? Yaitu Hashim. Ya, Bani Hashim. Jadi dari Bani Hashim ini Abdul Muthalib itu kuat. Kenapa kuat? Karena Abdul Muthalib itu, Abu Thalib itu menikah dengan sesama Bani Hashim. Jadi bu, kelebihannya bangsa Quraisy itu Pak ya, kan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan di setiap kaum. Nah, untuk kaum Quraisy, di antara kelebihan kaum Quraisy itu, mereka itu tidak rusak walaupun menikah dengan kerabat yang dekat. Jadi kalau normalnya manusia menikah dengan kerabat yang dekat, menikah dengan paman, menikah dengan bibi, gitu, menikah dengan keponakan, itu biasanya ada yang rusak, bakal rusak gitu, dari gennya atau dari mental, bisa ke mental, bisa ke fisik. Makanya ada satu tempat di luar negeri yang mana mereka itu menghalalkan kawin anak dengan bapak. Jadi anak dengan bapak itu boleh nikah. Bapak ibu dengan anaknya boleh nikah. Gitu. Bahkan boleh bergilir gitu. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi mereka itu mentalnya rusak, jadi terbelakang, jadi idiot, fisiknya juga rusak. Jadi giginya itu cuma tumbuh 4, yang harusnya giginya itu ada 32, ini cuma 4 giginya itu. Matanya itu tidak sempurna, dari kecil sudah rabun, bahkan ada yang buta. Kenapa? Karena memang pernikahan dekat itu merusak. Tapi, ada tapi, untuk Bani Quraisy itu, mereka itu tidak rusak, walaupun menikahnya dengan kerabat yang dekat, gitu. Nah, kenapa kita kembali? Kenapa Abu Thalib ini kuat nasabnya? Karena Abu Thalib itu diantaranya menikah dengan kerabatnya yang sama-sama Bani Hashim. Makanya memiliki anak yang namanya Ali. Ali itu artinya tinggi, karena memang derajatnya tinggi gitu.
beliau disiapkan untuk memiliki derajat yang tinggi sejak lahir, dan memang kuat gitu. Ali bin Abi Thalib itu kuat bersama Nabi Muhammad itu. Makanya ketika nanti perjalanan hijrah, Ali bin Abi Thalib itu sembunyi di kamarnya Nabi, mereka itu nggak berani sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena nasab yang paling kuat Ali bin Abi Thalib itu. Nasabnya paling kuat, selain fisiknya juga kuat, mahir bermain pedang, juga nasabnya sangat kental gitu. Nasabnya kental dari Bani Hasyimnya itu. Nah, maka saat pamannya masih hidup, yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad itu sangat terlindungi. Orang-orang itu ya paling nggak berani sampai kayak Abu Lahab, Abu Jahal gitu mengganggunya. Hanya orang-orang tertentu yang mengganggu Nabi itu. Hanya orang-orang yang memiliki derajat yang sama-sama tinggi. Yang lainnya itu nggak pada berani sama Nabi. Maka setelah meninggalnya Abu Thalib, mulai mereka itu merasa hilang nih satu penghalang. Tapi ini ada nih satu lagi. Siapa? Istrinya Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Khadijah binti Khuwailid. Ini juga nasabnya kuat. Hartanya banyak, nasabnya kuat. Orang-orangnya dari keluarganya Khadijah itu orang-orang hebat gitu, orang-orang berpengaruh, para saudagar, orang-orang kaya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu biasanya orang-orang para saudagar itu selalu diundang, walaupun tidak memiliki hak memutuskan, tapi suaranya itu didengar. Kalau di zamannya kakeknya Nabi yang keempat itu ada membangun sebuah parlemen untuk memutuskan segala sesuatu. Itu ada kayak kita MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, membuat undang-undang, memutuskan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu juga yang memikirkan, yang menjadi cikal bakalnya itu di antaranya adalah kakek Nabi yang keempat itu Usoy bin Kilab. Itu yang di antara yang merencanakan atau yang membuat sebuah parlemen di Makkah, yang kemudian kalau memutuskan segala sesuatu itu mereka datang ke rumahnya Usoy itu, dan kemudian rumahnya dijadikan Darun Nadwah. Jadi musyawarahnya semua kabilah kumpul di sana, ketuanya itu. Kemudian musyawarahkan, ini ada perkara ini, gimana kita memutuskannya? Menurut ini gimana? Menurut kabilah ini gimana? Menurut kabilah ini gimana? Maka diambillah suara yang paling banyak. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi parlementer itu dari dulu juga sudah ada. Nabi sebelum lahir pun sudah ada. Maka beberapa hari kemudian Siti Khadijah pun meninggal dunia. Kisahnya sudah disampaikan, betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW saat ditinggalkan Siti Khadijah. Dan rumahnya Siti Khadijah itu berada di sebelahnya Bukit Marwah. Jadi ini Bukit Marwah, ini Ka'bah. Jadi ini Ka'bah. Sebelah sini Sofa, sebelah sini Marwah. Nah, di sebelah sini rumahnya Siti Khadijah. Bersebelahan dengan rumahnya Siti Khadijah, tidak terlalu jauh ada rumahnya Arqam, di mana Nabi Muhammad mendidik para generasi awal dalam dakwah Syria. Itu dekat juga dengan sumur Zam-Zam di antara Bukit Sofa dan Marwah itu.
Kenapa? Karena kan Nabi Ismail itu ditinggal di antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, kalau sekarang mah ditutup ya, tadi ya, ditutup sekarang. Asalnya terbuka, katanya asalnya terbuka. Tapi karena suka ada yang sengaja nyemplung ke sana, akhirnya ditutup. Sekarang ditutup. Jadi, nah, nah kalau ada cerita lucu kata pembimbing saya itu, ada orang doa di pinggir di pelataran itu ya, Sofa Marwah, di pinggirnya dia itu nyender terus berdoa gitu sama Allah. Terus kemudian dia ngerasa bergetar gitu, bumi dia bergetar, gitu. Kemudian dia panik gitu, dia panik, dia disangkanya ada apa gitu. Padahal kenapa bergetar? Karena di bawahnya itu mesin penyedot air. Jadi air zam-zam itu disedot pakai mesin, bergetar gitu ke atas itu. Nah disangkanya apa gitu doanya dikabul atau apa gitu sampai bumi bergetar. Sempat ada yang seperti itu. Nah di sebelah sananya lagi persis kurang lebih 500 meteran itu rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal di sana. Ke sebelah sananya lagi ada Si'ib, itu yang tempat Nabi Muhammad bersama Bani Hashim di boykot gitu ya, di lembah itu. Nah kalau sekarang rumahnya Abu Jahal itu jadi toilet. Jadi rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal itu sekarang jadi toilet. Toilet di Mekah itu bagus-bagus. Toiletnya itu bagus-bagus. Di pelataran Ka'bah itu toiletnya bagus-bagus. Di luar Masjidil Haram ya. Tapi untuk toiletnya Abu Lahab sama Abu Jahal itu jelek loh. Toiletnya itu jelek. Iya. Sengaja dibuat jelek. Bahkan selain toilet juga jelek gitu. Sengaja bikin toilet yang lain banyak dan dibagusin gitu. Bahkan bisa orang-orang itu ada yang tidur di toilet itu saking nyamannya gitu. Jadi para backpacker, orang yang umroh atau haji tapi tidak resmi, itu namanya backpacker. Mereka itu gimana caranya yang penting bisa berangkat ke Mekah, gak perlu sewa hotel. Nah maka diantaranya suka tidurnya itu di toilet gitu, karena memang ya enakin gitu, toiletnya enakin. Iya. Nah kecuali toiletnya itu tuh Abu Jahal, Abu Lahab itu toiletnya jelek gitu. Toiletnya jelek. Shower. Kemudian sebelah pinggirnya lagi tempat Nabi Muhammad membelah bulan gitu ya. Itu sekarang dijadikan istana raja. Akhirnya meninggal dunia Siti Khadijah, meninggal dunia Abu Thalib, maka mereka pun semakin berani. Tapi tidak langsung ngasih waktu dulu lah ke Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa, Nabi Muhammad lagi sedih. Nggak apa-apa, Muhammad lagi sedih. Jangan perlu diganggu lah, kasihan. Nah mereka juga ada peri kemanusiaannya gitu. Nah kasihan lagi berduka. Dan yang hebatnya Nabi Muhammad itu ketika sedang mengalami kesedihan yang begitu berat, Nabi Muhammad itu masih memikirkan dakwah. Maka diajaklah anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena seorang budak yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengangkatnya sebagai anak. Gitu. Yang kisah yang luar biasa dari Zaid bin Harithah itu, jadi Zaid bin Harithah itu oleh Al-Quran langsung ditegur, wahai Muhammad, engkau itu bukan seorang bapak untuk Zaid bin Harithah. Gitu. Jadi gak bisa kita ngangkat anak, kemudian anak itu binnya ke kita, gak bisa. Mau kita sayang, mau kita
kasihan, tetap nggak bisa. Namanya itu nggak bisa nyantol ke kita gitu, dan nggak dapat warisan gitu. Anak angkat itu nggak dapat warisan, nggak seperti anak kandung atau anak seibu atau sebapak. Anak angkat itu nggak ada hubungan apa-apa gitu. Maka asalnya Zaid bin Muhammad kemudian diganti jadi Zaid bin Harisah. Siapa Harisah itu? Ternyata Harisah itu seorang raja. Seorang raja di satu tempat yang orang-orang Quraisy itu menyerang tempat tersebut dan merampas harta bendanya. Dan tradisinya itu ketika satu tempat dengan tempat yang lain perang kemudian kalah, maka anaknya jadi milik yang menang, istrinya jadi milik yang menang, begitu pula harta bendanya menjadi milik yang menang. Maka perbudakan itu terjadi ketika peperangan, perang kemudian kalah. Nah, yang kalah itu menjadi budak bagi yang menang. Nah, Zaid itu bapaknya itu seorang raja, tapi kalah waktu itu perangnya. Namun kemudian beberapa waktu kemudian bisa mengembalikan kembali harkat martabatnya, derajatnya, keluarganya terangkat lagi. Akhirnya bapaknya itu nyari ke Mekah karena waktu itu ya pasukan Mekah gitu. Maka bapaknya nyari ke Mekah, kemudian nyari-nyari Zaid, kemudian ketemu. Ditanyalah Zaid, wahai Zaid, kamu itu anakku. Aku sekarang jadi raja. Keluargaku banyak, hartaku juga banyak. Kami memiliki pasukan yang kuat. Ayo pulang. Maka kata Zaid, saya adalah anaknya Muhammad. Maka bapaknya datang ke Muhammad, wahai Muhammad, itu Zaid anakku. Aku akan bayar agar kau membebaskan anakku. Sok dibayar sabaraha. Maka kata Nabi Muhammad, gak perlu dibayar. Gini aja, tinggal tanyain aja sama Zaidnya. Zaid mau ikut kemana? Mau ikut ke bapaknya atau mau ikut ke saya? Maka Zaid pada waktu itu ketika ditanya dan ditawari dengan jabatan, harta, kedudukan, dan lain sebagainya, Zaid itu mengatakan tanpa ragu sama sekali, saya ikut bersama Muhammad. Maka sejak saat itu Zaid itu terus bersama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa Zaid ini bebas, dia itu bukan nama saya, Zaid itu anaknya seorang raja. Makanya ketika anak seorang raja atau pangeran biasanya dari kecil itu suka dilatih. Maka Zaid itu ahli di medan, ahli apa? Kalau menentukan arah strategi itu ahli Zaid itu. Terus menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tongkat, Zaid juga ahli. Makanya turun lagi ke anaknya. Siapa? Usama bin Zaid, yang saat Rasul di usianya yang sudah semakin sepuh, Rasul kemudian memberikan perintah kepada Usama bin Zaid itu untuk memimpin pasukan di usianya yang baru 15 tahun, memimpin pasukan bersama. Di sana ada Abu Bakar, di sana di dalam pasukannya itu ada Umar. Kemudian Zaid ditunjuk jadi komandan tertingginya. Padahal di sana ada senior-senior gitu. Banyak yang protes. Tapi Nabi Muhammad sekali lagi mengatakan bahwa Zaid Usama itu bukan hamba saya. Usama itu merdeka dan Usama itu cerdas, pintar, sebagaimana bapaknya gitu. Jadi tarik lagi ke bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya seorang pangeran gitu, bukan hamba sahaya. Nah itu. Maka Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi itu, diajak oleh Nabi, yuk kita berdakwah.
Pertanyaannya, kenapa Nabi mengajak Zaid? Teman dekat Nabi siapa? Sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar. Kenapa Nabi nggak ngajak Abu Bakar? Kalau ngajak Abu Bakar keluar dari Mekah, pasti bakal bertanya-tanya orang kafir itu, mau kemana? Mau kemana? Pasti akan berdakwah kalau sama Abu Bakar. Tapi kalau sama Zaid, terus keluar dari Mekah, baru juga pamannya meninggal, kemudian istrinya meninggal, kemudian orang lain akan berpikir, Nabi Muhammad keluar dari Mekah bersama Zaid anaknya, kira-kira mau ngapain? Ya mungkin lagi sedih, gak apa-apa, lagi berduka sama anaknya, biarin aja. Padahal Nabi itu jalan jauh ke Taif. Bu, semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke Taif. Ya Wali, ini ngaharul. Bu, saya kemarin 1 hari di Taif. Itu perjalanan ekstra, bayar lagi, jadi di luar paket gitu. Perjalanan dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 5 jam, pakai bis cepat. Bayangin, pakai bis cepat 5 jam. Jadi ke mana, Bu? Jakarta. Jakarta 4 jam ya. Nah 2 jam itu, kadang 2 jam bisa, paling lama 4 jam. Kalau ke bandara itu kemarin sekitar ya 4 jaman. Mungkin macet dan lain sebagainya. Ya, Jakarta kalau lewat tol, kalau nggak lewat tol mungkin ada 4 jamnya. Kalau nggak lewat tol 4 jam. Bayangkan, Nabi Muhammad itu jalan kaki dari Mekah ke Taif, jalan kaki itu. Dan medan yang ditempuh oleh Nabi untuk sampai ke Taif itu berbeda dengan medan menuju Madinah. Kalau ke Taif itu jalanannya itu, areanya itu banyak bukit-bukit kecil. Jadi banyak bukit-bukit kecil, kemudian banyak ditumbuhi oleh rerumputan dan kaktus. Nah, banyak kaktusnya, banyak rerumputannya. Kalau menuju ke Taif itu, udaranya juga sejuk. Kalau ke Taif itu, nah kemarin pada dulu pas saya ke sana itu di Mekah sedang hujan, pas ke Taif itu sedang kabut, jarak pandang itu cuman 2 meteran, 2 meter baru kelihatan gitu. Lebih dari itu nggak kelihatan. Nah, sampai akhirnya nginap di sana karena memang cuacanya ya tidak bersahabat gitu, karena jarak pandangnya yang sangat. Dan itu pun saya merasa seperti di Pangalengan gitu, seperti di Ciwidey, beneran. Jadi suasana kabut, dinginnya gitu. Kemudian banyak rumput-rumput itu, masya Allah. Cuma kalau untuk pohon-pohon yang tinggi nggak ada pohon-pohon yang tinggi di sana. Pohon yang tinggi itu cuma pohon kurma aja, nggak ada pohon yang lain. Itu kemarin lihat ada yang dicoba ditanam pohon-pohon yang kayak di pinggir jalan kita, tapi ya cuman pendek-pendek gitu, nggak sampai tinggi, gitu. Nggak ada pohon yang tinggi kecuali pohon kurma di sana itu. Pohonnya pendek-pendek, tapi hijau. Jadi Taif itu hijau. Dan perjalanannya itu jadi landai. Nah, jadi nggak begini, nggak landai perjalanannya. Bukit-bukitnya itu pendek-pendek gitu. Jadi
rata bukitnya itu. Dan Nabi Muhammad itu jalan kaki. Saya itu sepanjang jalan videoin gitu. Sama bukit-bukit yang ada di Taif itu. Sambil membayangkan gitu, nanti gimana jalannya, berapa lama ini jalan kakinya untuk sampai di Taif. Apa yang terjadi setelah sampai di Taif? Nabi Muhammad pergi menemui pemimpin kabilah-kabilah yang ada di sana. Ada di antaranya 3 orang yang ditemui oleh Nabi, orang-orang hebat. Yang pertama didatangi oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan bahwa saya ini adalah Rasul utusan Allah. Nah itu lihatin, Nabi kok nyeker, senangnya kayak gitu, bajunya kotor, terus ditemani 1 orang. Terhina. Emang Allah nggak ada lagi orang yang dipilih oleh Allah sampai Allah itu milih kamu? Diledeknya itu. Jadi mereka dia bilang itu, Allah itu, aduh, kalau kamu benar Nabi, betapa terhinanya Allah itu sampai milih orang kayak kamu, gitu. Ditolak gitu intinya. Datang lagi ke pemimpin yang kedua, lihatin lagi, Allah itu punya banyak malaikat. Allah itu punya banyak malaikat. Kenapa Allah tidak mengirim malaikat saja? Kenapa Allah mengirim yang seperti kamu? Terhina Quraisy. Kalau Nabi dari bangsa Quraisy adalah dirimu. Datang lagi, wah ini Ka'bah sobek kainnya. Ka'bah sobek kainnya. Kalau sampai Nabi itu keluar dari Mekah dan Nabinya itu seperti kamu, betapa dihinakannya gitu Nabi di sana. Dan Nabi bilang, ya nggak apa-apa kalau nggak mau diterima. Saya cuma mau mencari perlindungan ke sini. Karena Taif dipilih oleh Nabi itu karena Taif itu saingannya Mekah. Taif itu saingannya Mekah. Kalau di Mekah ada 2 berhala, kalau tidak salah Lata sama Manat. Nah di sana Uzza, kalau di sana Hubal kalau nggak salah. Ada berhala besar juga gitu, yang sering dikunjungi oleh para penziarah. Jadi para penziarah itu selain datang ke Mekah juga mereka itu datang ke Taif untuk menziarahi itu berhala yang besar itu. Jadi saingan. Terus dari segi kekerabatan itu hampir sama dengan Mekah juga. Banyak pertimbangan Nabi kenapa Nabi memilih Taif untuk tempat berhijrah. Tapi ditolak sama 3 orang itu. Nabi mengatakan, ya udah kalau memang aku ditolak nggak apa-apa. Tapi kami mohon jangan beritahukan kedatangan kami kepada orang-orang yang di Mekah dan juga kepada orang-orang yang ada di sini, kaum kerabatnya, sehingga mereka membenci kami. Dan yang terjadi itu mereka justru menghasut semua orang yang ada di sana, sampai semua pemuda, semua anak-anak, semua ibu-ibu mengusir Nabi dari Taif. Dan pengusirannya itu sampai Nabi Muhammad itu diarak, dilempari oleh batu, dan anak-anaknya itu dibariskan, pemudanya itu dibariskan untuk melihat wajah Nabi, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek,
lalu melemparkan batu kepada Nabi. Sejauh 24 mil mereka berbaris. Dan sejauh itu pula Nabi terus dilempari oleh batu. Sampai ada beberapa orang pemuda menyiapkan batu yang sangat besar di atas bukit. Nanti ketika Rasul lewat, mereka hendak menggelindingkan batu itu. Selama Nabi dilempari, itu Zaid itu melindungi Nabi. Nabi itu sampai terkena beberapa lemparan batu, berdarah pelipisnya, patah giginya, sikutnya, tangan, kaki, itu berdarah semua. Sampai Nabi Muhammad itu jalan jauh sejauh 40 mil atau ada yang mengatakan 24 km. 24 km itu kurang lebih dari Banjaran ke Pangalengan dalam keadaan tidak sadar. Jalan dalam keadaan tidak sadar. Dibopong sama Zaid bin Harisah. Kenapa dalam keadaan tidak sadar? Karena darah terus berjurang. Sampai tiba di satu tempat dan di sana Nabi Muhammad SAW menyimpan sikutnya ke tempat itu untuk bersandar, dan batu yang dipakai untuk bersandar Nabi itu meleleh. Jadi asal lagi ya, meleleh sampai Nabi itu bersandarnya enak gitu oleh sikutnya Nabi. Maka terkenalah di tempat itu dan dibangun di tempat itu satu masjid, namanya Masjid Qub. Nah, kalau orang luar itu Qub untuk ya ini sikutnya Nabi, dibangunkan masjid di sana, tapi bukan untuk sholat, itu hanya untuk simbol saja. Masjid juga kecil, nggak besar di sana. Nah, di sana Nabi kemudian bersandar, dan di sanalah Nabi didatangi oleh dua malaikat itu yang menjaga gunung. Itu didatangi dua malaikat menjaga gunung. Kemudian malaikat itu menjawab permohonan Nabi. Emang apa yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi sedang tidak sadar? Jalan jauh. Kemudian Nabi sudah tidak kuat, Nabi kemudian duduk dan bersandar, lalu Nabi berkata, bergumam, ya Allah, aku adukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Jadi merangkai kata, merayu kepada Allah, dan itu bahasanya sangat luar biasa. Nabi sandingkan dua kata yang bertolak belakang. Aku adukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Lemah dan kuat. Panjang gitu. Sampai pada intinya Nabi itu bertanya-tanya, ya Allah, gak apa-apa, selama engkau gak marah, aku terima. Yang penting engkau gak marah, yang penting engkau ridho. Nabi Muhammad itu bertanya-tanya, kenapa ini kayaknya? Apakah aku gagal jadi seorang nabi? Apa aku salah jadi seorang nabi? Emang kenapa gitu? Iya, udah 3 tahun dikepung di sini, kemudian pamannya meninggal, kemudian istrinya meninggal, kemudian sekarang berdakwah kembali ke tauhid, malah dilempari. Aku gagal mulainya jadi nabi teh. Nah, ada perasaan sedih gitu. Nabi, aku udah berjuang ya Allah, tapi
Kenapa penderitaan itu datang terus, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi? Kenapa? Ya Allah, apakah Engkau marah kepadaku? Apakah aku gagal dalam menjalankan tugas sebagai Rasul? Maka datang malaikat Jibril bersama dua penjaga gunung itu. Dua malaikat penjaga gunung. Dan malaikat itu kemudian menjawab. Malaikat Jibril menjawab, tidak, wahai Muhammad, kekasih Allah. Sungguh engkau telah melaksanakan tugas yang betul-betul mulia dan Allah tidak marah kepadamu. Regretnya Nabi Muhammad ya. Langsung ditawarkan, nih Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung. Kalau kamu izinkan, maka malaikat penjaga gunung ini akan mengangkat gunung Uhud dan kemudian menimpakannya kepada penduduk Taif. Maka kata Nabi Muhammad, coba apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Jangan. Oh, kalau kita udah dilempari, udah dihina, diciduhan, datang malaikat buka orang deh. Bu, mau digimanain itu? Kita masih hancurkan, binasakan. Kalau kita bilangnya gitu ya. Nabi Muhammad itu mengatakan, jangan. Aku berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi penduduk Taif tuh. Didoakan, jadi Taif itu didoakan oleh Nabi. Semoga Allah berkahi penduduk Taif dan keturunan-keturunannya. Jadi yang didoakan itu semoga keturunannya tidak seperti bapak-bapaknya gitu. Dan ternyata terbukti keturunan-keturunannya itu orang-orangnya luar biasa, orangnya hebat-hebat gitu dari Taif itu. Banyak sekali ulama-ulama dari Taif berkah doa Nabi. Maka malaikat penjaga gunung itu bilang, betul-betul engkau adalah Rasul yang berakhlak teragung, akhlaknya paling tinggi, akhlaknya luar biasa. Malaikat yang satu bilang, wahai Rasul, kalau jadi mungkin malaikatnya penjaga gunung Uhudnya, yang satu lagi penjaga gunung itu yang sedang diinjak oleh Nabi. Kalau satu tetes darah saja jatuh di atas gunung ini, maka aku akan angkat gunung ini untuk menimpa penduduk Taif. Maka Nabi Muhammad, darahnya dinaikin lagi ke atas gitu, agar gak ada yang netis. Luar biasa, Insya Allah. Dan tiga lagi ya sampai jam 7:30 aja. Dan pada saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang sahabat, seorang laki-laki yang kemudian masuk Islam, diabadikan dan dibangun juga masjid di sana. Kemudian Nabi Muhammad membaca surah jin, membaca Al-Quran, sholat. Kemudian di tempat itu ada jin dan jin juga masuk Islam, dibangun juga di sana. Nah, tapi ada dua, karena ada dua pendapat, yang satu katanya sebelah sini, yang satu katanya sebelah sini. Dua-duanya dibangunkan masjid jin namanya juga, masjid jin. Nah, itu sudah mulai mendekati ke Mekah, dan di sana juga Nabi Muhammad beberapa jin itu masuk Islam. Dikabarkan oleh Allah, jin-jin ini masuk Islam dan satu orang yang tadi juga masuk Islam. Ternyata dakwah Nabi berhasil. Walaupun tujuannya ke Taif, tapi Allah gak kasih Taifnya. Allah kasih orang ini dan Allah kasih bangsa jin ini masuk Islam. Dan menuju ke Mekah bertemu dengan 6 orang dari Madinah, dan itulah cikal bakal bibit-bibit unggul yang kemudian menerima dakwahnya Nabi
dan pulang kembali ke Madinah dan berdakwah di Madinah. Gitu. Nah, bagaimana yang 6 orang ini? Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas bagaimana perjalanan mulia hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Prosesnya seperti apa? Itu rencana Allah yang sangat luar biasa. Allah itu ingin lihat dulu usaha kita, dan Allah itu punya rencana di balik usaha kita. Usahanya kemana? Rencana Allah kemana? Gitu. Tapi itu indah, itu indah, sangat sangat indah. Gitu. Apa yang direncanakan oleh Allah berbeda dengan apa yang direncanakan oleh kita. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat DKM apa ini? Doa.